Saya nggak pernah takut, Pak. Iya sama saya juga nggak pernah takut, Pak. Saya juga nggak pernah takut. Saya nyampe pesan. Intinya Bapak jangan sampai menyampaikan yang provokatif dari saya. Pasti saya provokatif. Siapa sih yang Di daerah sini ini provokatif. Provokatif apa? Provokatif apa? Iya. Di daerah sini. Bapak sini swasta. Provokatif apa? Menghina pas orang, menghina mungkin apa namanya harga baik institusi dan kehormatan, Pak. Saya melihat adalah sebuah perilaku dari seorang yang bernama Bahar Smith yang tidak punya tata krama. Jadi kita harus nggak pantas coba kita lihat begitu. Nuding dengan ngomong keras. Apalagi menyebut dudung itu adalah ini maksud adalah seorang jenderal bintang 4 putra terbaik bangsa. Kalau Habib Bahar mungkin didatangi oleh pihak Brigjen Ahmad Fauzi dengan baik-baik, dengan bahasa yang kolonuon ya, dengan bahasa yang santun, mungkin saya yakin Habib Bahar juga akan menerima ya. Tidak ada alasan bagi kaum muslimin apalagi kelas Habib Bahar, dia tahu tentang ilmu agama, bila ada tamu dia tentu harus menghargainya. Oleh Polri, kemudian duduk, ngopi, ya, dan itu pun menjadi disayangkan oleh masyarakat ya. Dan lu siapa Bahar gitu loh. Yang datang udah bagus, yang datang itu Danrem menyampaikan supaya Anda diminta kalau memberikan ceramah supaya tidak memprovokasi ya. Hebat saudara, Habib Bahar tidak terprovokasi, tidak terpancing, tidak sampai anarkis. Tinggal satu langkah lagi yang belum diinginkan oleh mereka, yaitu adalah upaya adu domba itu berhasil menimbulkan kontak fisik, berhasil menimbulkan yang namanya keributan dalam hal fisik. Itulah yang tidak terjadi kemarin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sempat debat dengan Bahar bin Smith dan Rim 061-SK Brigjen Ahmad Fauzi dimutasi. Dan Rim 061 Surya Kancana, Brigjen TNI Ahmad Fauzi, sosok perwira tinggi TNI AD yang mendatangi kediaman Habib Bahar bin Smith di Bogor beberapa waktu lalu dimutasi. Ahmad Fauzi kini menempati jabatan baru sebagai Dirjen Bangsa Squad. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat keputusan jabatan nomor 66-1/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI yang ditandatangani Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa pada Jumat 21 Januari 2022 malam. Adapun posisi dan Rim 061 Surya Kencana akan dijabat oleh Kolonel Inf Rudi Saladi yang sebelumnya menjabat sebagai Danrim 074 WRT Surakarta. Nama Brigjen TNI Ahmad Fauzi beberapa waktu lalu menjadi sorotan publik. Perwira tinggi TNI AD ini mendatangi kediaman Habib Bahar bin Smith di Bogor, Jawa Barat. Ahmad Fauzi pun terlibat debat sengit dengan Habib Bahar disaksikan sejumlah orang dan viral di media sosial. Dari rekaman video yang beredar terlihat, perdebatan awalnya menyinggung terkait pemanggilan Habib Bahar ke Polda Jawa Barat. Ahmad Fauzi juga minta kepada Habib Bahar untuk memberikan ceramah yang baik kepada masyarakat. Habib Bahar pun menimpalnya dengan meminta KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tak berbicara soal agama. Lalu siapakah Ahmad Fauzi, sosok perwira tinggi TNI yang mendatangi kediaman Habib Bahar? Dirangkum dari sejumlah sumber, Brigjen TNI Ahmad Fauzi lahir di Jember, Jawa Timur pada 25 November 1971. Ahmad Fauzi menjabat sebagai Danrim Surya Kancana sejak November 2020 silam, menggantikan pejabat lama Brigjen TNI Agus Subianto yang saat itu dipromosikan menjadi Komandan Pas Pampres. Ahmad Fauzi mengenyam pendidikan di Akademi Militer 1995. Ahmad Fauzi berasal dari Satuan Infanteri Kopassus. Sejumlah jabatan strategis pernah diembannya, di antaranya Danyonbad, Sat 81 Gultor Kopassus pada tahun 2012, kemudian Dalsi Raider Pusdik, Pasus, Wadan Grup C, Pas Pampres, Wasups dan Pas Pampres, Aspers dan Pas Pampres 2019-2020. Sebelum menjabat sebagai Danrim 061 Surya Kancana, Ahmad Fauzi menjabat Kepala Staf 172 Praja Wirayakti. Dituntut bebas dan dibebaskan hakim. Pakar hukum pidana, hukum negara ini hancur. Kasus Bahar bin Smith atau Habib Bahar mendapat sorotan dari berbagai pihak. Saat ini Habib Bahar sudah ditahan di Polda Jabar. Kasus Habib Bahar juga menyita perhatian pakar hukum tata negara Refli Harun. Ia pun berbincang-bincang dengan pakar hukum pidana Dr. Muhammad Taufik, SHMH.
terkait kasus tersebut pada Rabu 19 Januari 2022. Inti perbincangan adanya kasus Habib Bahar menyeratkan jika hukum di negara Indonesia saat ini sudah hancur. Pembicaraan kedua pakar tersebut tertuang dalam tayangan video YouTube pada kanal Refli Harun Podcast. Pada perbicaraan itu, Refli menanyakan soal kasus Habib Bahar bin Smith yang mengkritik Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Pak Dudung yang dikritik, tapi yang lapor orang lain dengan kasus ujaran kebencian, kata Refli. Terkait hal itu, Muhammad Taufik mengatakan itu secara formal hukum acaranya salah. Harusnya jaksa penuntut bebas dan hakim membebaskan. Saya lebih sepakat dibawa ke pengadilan, tapi harus ketemu jaksa yang lurus dan hakim yang lurus, tutur dosen Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini. Hal itu tentunya lanjut dia dengan berdasarkan surat edaran Kapolri dan hukum pidana. Kasus tersebut karena delik aduan maka pelapor harus yang bersangkutan. Jadi nggak boleh itu kalau yang dirugikan Dudun yang melaporkan orang lain itu nggak benar. Begitulah lanjutnya. Refli Harun pun kemudian bertanya kemungkinan pelapor merubah dari kasus ujaran kebencian menjadi penyebaran berita bohong. Menurut penilaian Taufik, hal itu merupakan judicial corruption. Ia pun mengingatkan kasus yang menimpa Ciru Sinaga terkait kasus Gayus Tambunan pada tahun 2012. Jadi negara itu pernah lebih baik, sekarang hukum negara ini hancur. Begitulah katanya. Seperti diketahui, Habib Bahar resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong saat berceramah di Bandung. Ia pun sudah ditahan di Polda Jabar. Beberapa waktu lalu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Arif Rahman membenarkannya. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan dimaksud kepada BAS, penyidik melakukan satu penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Ujarnya di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin 3 Januari 2022. Arif menyampaikan penahanan ini dilakukan usai proses penyidikan dan pemeriksaan yang dijalani Habib Bahar sejak siang hari kemarin. Di hasil pemeriksaan, Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Penahanan tentunya penyidik memiliki alasan subjektif dan objektif, ungkap Arif. Habib Bahar diperiksa berkaitan dengan laporan yang awalnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan polisi bernomor B6354-12-2021 SPKTP-MJ 2021. Penceramah itu memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar untuk hadir menjalani pemeriksaan. Arif menuturkan bahwa penetapan tersangka ini sudah sesuai dengan dua alat bukti yang dikantongi penyidik. Atas penetapan tersangka ini, Habib Bahar pun langsung ditahan dan tak keluar dari Polda Jabar.